Silakan duduk kembali, saudara. Terima kasih buat setiap saudara kemarin yang datang dalam ulang tahun daripada anak kami yang kedua, Bethany Miracle Kusuma. Dan saudara-saudara, sukacita yang luar biasa dan Tuhan ajaib, Tuhan Jehovah Jireh, dan Tuhan mencukupkan dengan cara yang ajaib, makanan juga, dan yang datang silih berganti sehingga saudara tempat tersebut tetap bisa nyaman. Saudara, walaupun yang datang cukup banyak, tapi saya tahu juga beberapa saudara tidak hadir karena Anda harus bekerja dan mungkin ada hal-hal yang lain, saudara. Dan saya percaya saudara-saudara bahwa anugerah Tuhan menyertai kita semua. Katakan amin. Minggu lalu saudara kita sudah belajar tentang benih dan buah perkataan. Jangan sampai kita sembrono dalam ucapan kita. Karena Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai oleh ucapan atau bibir kita sendiri saudara. Nah saudara, kita sudah mendengar minggu lalu bahwa ada anak 12 tahun di New York saudara. Hanya karena dihina, diejek, diolok-olok oleh teman-teman sekolahnya. Anak itu ambil keputusan bunuh diri, gantung diri saudara. Di dalam kamar mandinya, di dalam apartemen di mana dia tinggal. Nah saudara-saudara sekalian, itu sebabnya jangan sampai ucapan kita melukai dan merendahkan, menghina orang lain. Nah hari ini saudara, saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan tentang menang atas hinaan. Saudara-saudara, tanpa kita sadari, ternyata semua kita pasti pernah dihina, pasti pernah diejek, pasti pernah direndahkan, pasti pernah ditolak oleh orang lain. Mungkin saudara pernah dihina karena penampilan fisik saudara, mungkin yang sangat gendut, atau mungkin yang terlalu kurus, atau mungkin yang terlalu tinggi, atau yang terlalu pendek. Mungkin saudara hidungnya mancung, tapi ke dalam saudara matanya 5 watt, apalagi kalau lagi ketawa, wah, tidak lihat apa-apa lagi saudara, karena matanya terlalu sipit saudara. Mungkin saudara pernah dihina orang karena usia masih terlalu muda, dianggap bau kencur, dianggap anak bubuk bawang, atau terlalu tua, sehingga saudara mungkin di kerjaan, ya terlalu tua, kami nggak mau terima dan sebagainya. Anda merasa ditolak atau dihina. Atau mungkin kita pernah dihina karena status ekonomi kita, status pendidikan kita yang ternyata di bawah. Atau saudara pernah dihina karena kegagalan, kesalahan di masa lalu yang pernah terjadi. Atau saudara juga mungkin pernah dihina karena saudara adalah orang Kristen, pengikut Yesus, dianggap sok fanatik, dianggap aneh dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, ternyata semua orang sukses adalah orang yang telah berhasil mengalahkan, yang telah berhasil menang atas setiap hinaan maupun ejekan. Yang mengerti, katakan amin. Saudara-saudara, orang sukses adalah mereka yang berhasil mengubah setiap hinaan. Kata bersama saya, mengubah setiap hinaan. 2, 3. Menjadi batu fondasi yang kuat. Kata bersama saya, batu fondasi yang kuat. 2, 3. Bagi keberhasilannya. Sementara orang gagal adalah mereka yang menjadikan hinaan, penolakan menjadi batu sandungan yang menghancurkan kehidupan mereka. Mari kita lihat satu ayat nubuatan tentang akhir zaman saudara. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir keras akan tampil pengejek-pengejek dengan apa saudaraku? Dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Perhatikan saudara, bahwa Alkitab sudah menubuatkan di akhir zaman akan muncul banyak pengejek-pengejek yang suka ngejek orang lain, yang suka menghina, yang suka merendahkan, yang suka menolak orang lain. Nah jangan heran kenapa hari-hari ini banyak orang suka berkata jelek tentang hidup saudara, tentang keadaan saudara. Kenapa? Karena kita sekarang sudah hidup pada akhir zaman. Siapa percaya kita sekarang berada di akhir zaman? Lambaikan tangan saudara, kata bersama saya percaya ini akhir zaman. 2, 3. Bilang kanan kiri, katakan pasti banyak muncul pengejek-pengejek. Yang suka ngejek saudara mungkin, tapi pastikan bukan saudara yang suka ngejek orang lain. Amin. Satu hari ada turis dari Belanda saudara.
Dia bisa berbahasa Indonesia fasih. Waktu dia turun mendarat di airport Cengkareng, Jakarta. Dia kemudian naik taksi, saudara. Lalu ketika taksi itu lewat depan stasiun Gambir, tiba-tiba saudara, turis Belanda berkata, well, ini stasiun kereta api Gambir, orang Indonesia berapa lama membangunnya? Lalu sopir taksi dengan polos berkata, 2 tahun tuan. Oh, kalau di Belanda hanya 6 bulan selesai. Wah, turis ini saudaraku ngomong begitu, si sopir taksi berkata, wah ini orang kok agak belagu. Lalu lewatlah mereka di depan Taman Mini, saudaraku. Lalu turis Belanda tanya lagi, well, berapa lama orang Indonesia bangun Taman Mini ini? Oh, setahu saya tuan 1 tahun. Oh, kalau di Belanda cuma 3 bulan. Sopir taksi tambah kesel, saudaraku. Tiba-tiba lewatlah di depan Monas. Well, tanya si turis, berapa lama orang Indonesia bangun Monas ini? Dan Anda tahu saudara, si sopir taksi udah kesel dan dia berkata, tuan, saya nggak tahu pasti. Tapi yang saya yakin kemarin saya lewat sini masih belum ada. Saudara-saudara, di mana-mana akan muncul banyak pengejek-pengejek. Ada pemuda miskin, saudara, datang ke toko, ya toh, elektronik, saudara. Lalu dia bertanya begini, Mbak, berapa harga iPad tablet satu itu, Mbak? iPad satu, ya kan? Saudara, sekarang disebut tablet, saudara. Berapa, Mbak? iPad satu itu, Mbak, tablet itu. Oh, ini 6 juta rupiah. Oh. Nah, yang tablet iPad yang kedua, nomor 2 berapa? Wah, 8 juta. Lah, yang nomor 3, wah, iPad 3 9 juta. Lalu dia lihat sebelahnya, nah kalau yang sebelahnya Mbak, Galaxy tablet nomor 1 itu berapa? Wah, ini lebih murah, 3 juta. Nah kalau yang tablet Galaxy 2 nomor 2, tipe kedua, berapa harganya? Wah, kalau ini lebih mahal, 5 juta. Dia liatin, mbaknya lama-lama kesel, dia bilang ini, Mas, nanya terus dari tadi. Kalau memang enggak punya duit, enggak bisa beli, jangan tanya-tanya. Lalu itu pemuda berkata, mahal Mbak ya. Ngomong-ngomong Mbak, ada enggak tablet yang murah? Ada. Paramek. Hanya 2.500, dapat 4 tablet. Saudara-saudara, di mana-mana akan muncul banyak orang yang suka mengejek. Dan Alkitab, saudara, di dalam Alkitab, ada orang yang hancur karena ejekan, ada orang yang hancur hidupnya karena hinaan. Saudara-saudara, orang itu adalah siapa? Raja Saul, saudaraku. Raja Saul dihina oleh orang-orang dursila, orang-orang penjahat, pada saat Saul baru dilantik menjadi raja atas Israel. Coba lihat ayatnya, 1 Samuel 10 ayat 26 sampai 27, saudara. Alkitab berkata apa? 1 Samuel 10 ayat 26 mulai. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibeah. Ini habis diurapi oleh Nabi Samuel jadi raja Israel. Dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Ada orang-orang yang ikut Saul. Tapi lihat ayat 27, saudara. Tetapi orang-orang dursila, dalam terjemahan lain orang-orang bajingan, berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Siapa dia? Anak ingusan, masa dia bisa menyelamatkan kita? Mereka, orang-orang dursila, menghina dia, menghina Raja Saul, dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia, Saul, pura-pura tuli. Saya mau tanya sama saudara, ketika hinaan itu datang dan mengejek, siapa dia? Apa dia memang bisa menyelamatkan kita? Memang dia cocok enggak jadi raja? Bisa mimpin kita enggak? Saudara-saudara, saya mau tanya. Waktu ayat ini berkata, tetapi Saul pura-pura tuli. Berarti sebetulnya Saul itu dengar enggak hinaan mereka? Dengar enggak? Dengar, saudara-saudara. Tapi dia pura-pura tuli, kayaknya oke saja. Tapi Anda tahu, Saul, saudaraku, dia berespon salah terhadap hinaan ejekan itu, dan itu merusak hati dan pikirannya. Saudara-saudara, akibat hinaan yang terjadi pada Saul, Saul menjadi people pleaser, bukan God pleaser. Menjadi orang yang berusaha menyenangkan orang lain, bukan menjadi orang yang serindu menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa? Saul takut kehilangan dukungan rakyat. Makanya ketika rakyat mulai meninggalkan dia, dia ketakutan luar biasa. Kenapa?
Karena Saul, saudaraku, menjadi people pleaser. Dia seorang yang, saudara-saudara, berespon salah terhadap ejekan, hinaan, tekanan dalam hidupnya. Dan lebih lagi, saudara, Saul akhirnya mencari pembuktian diri. Dia mau dianggap hebat. Saudara, dia mencari approval dari manusia, penghargaan, pengakuan dari orang lain. Berapa banyak orang, saudaraku, kalau dia dihina, diejek, responnya kayak begini, salah. Dia mau supaya orang mengakui dia, bahwa dia hebat. Anda tahu Saul akhirnya sampai mencuri nama dari kemenangan Yonatan anaknya atas bangsa Filistin. Dan padahal yang mengalahkan orang Filistin adalah Yonatan. Tapi Saul demi cari nama, cari pembuktian diri, dia ngomong sama rakyat Israel, akulah yang mengalahkan orang Filistin. Padahal anaknya Yonatan. Saudara-saudara, Saul menjadi orang yang haus akan pujian. Obsesinya dia ingin membuktikan diri kepada orang-orang karena dia pernah dihina dan diolok. Berapa banyak kita seperti Saul, waktu kita pernah direndahkan oleh orang tua, kamu kok nggak sepandai, nggak sesukses, kayak cecemu yang lain, kayak kokomu yang lain, lalu kita jadi marah. Dan Anda tahu kalimat itu bisa membuat orang hancur hidupnya seperti Saul. Hati-hati. Akibat apa lagi, saudaraku? Ia menjadi sensitif, mudah tersinggung, mudah terluka, mudah benci. Kenapa? Karena Saul adalah orang, saudara, yang berespon salah ketika dia dihina. Anda tahu, saudaraku, waktu Saul menang perang dan dia pulang kembali ke kotanya, tiba-tiba, saudara, dia dengar anak-anak wanita dan wanita-wanita tua, rombongan itu, mereka nari memuji Tuhan. Dan mereka yang kelompok wanita tua-tua nyanyi begini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Dan kemudian Saul senang, itu yang aku cari, pujian manusia. Tiba-tiba, saudara, kelompok wanita muda-muda teriak nyanyi lain lagi. Tapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, lebih banyak berjuta-juta musuh. Anda tahu, saudara, ketika dia mendengar pujian itu, sensitifnya muncul. Saul jadi dengki, jadi benci kepada Daud. Sejak hari itu, dia pingin bunuh Daud. Gara-gara apa? Dia jadi orang yang sensitif. Gara-gara apa? Dia berespon salah terhadap hinaan, penolakan yang dia hadapi. Hati-hati, saudara. Bahkan Saul rela melanggar perintah Tuhan demi menyenangkan manusia. Anda tahu ketika Tuhan berbicara kepada Saul melalui Nabi Samuel, kalahkan Amalek, bangsa Amalek, habisin semua. Ternyata, saudara-saudara, Saul memang maju perang dan Tuhan memberi kemenangan. Tapi yang dihabiskan hanya rakyat biasa dan juga kambing domba yang jelek. Tapi Raja Agag, Raja Amalek dan juga kambing domba yang gemuk-gemuk. Tidak, kenapa? Saul, saudaraku, ditegur Nabi Samuel. Dia bilang apa? Karena aku takut terhadap rakyat. Karena rakyat pingin supaya ini tetap hidup. Anda tahu, Saul rela melanggar perintah Tuhan demi menyenangkan manusia. Sudah lihat, berapa banyak orang karena dia sungkan sama manusia, takut ditolak lagi, takut dihina lagi, diajak temannya, ayo ngerokok. Kalau kamu nggak ngerokok, banci lu. Saudara-saudara, tapi akhirnya dia terseret, kenapa? Demi menyenangkan manusia. Kalau ada orang berkata, kalau kamu nggak ngerokok, banci. Bilang sama dia, lihat banyak orang banci, merokok tetap banci, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, Anda harus ngerti, saudaraku. Banyak orang akhirnya, ayo, kamu jangan sok fanatik. Gereja ya gereja, pulang gereja, ayo ke kasino sama-sama. Anda tahu, saudaraku, di berita ternyata orang ke kasino itu tambah bahaya hari-hari ini. Di Sugar House, saudaraku, ada orang Chinese menang, waktu dia pulang ke rumahnya di Philadelphia, dirampok habis, saudaraku. Kenapa? Sebab keadaan tambah menyedihkan. Anda harus belajar, jangan engkau halalkan segala macam cara hanya demi menyenangkan manusia. Jadilah orang yang tetap taat akan perintah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bahkan Anda tahu akibat Saul, dia tidak bisa menang atas hinaan. Ia bunuh diri agar tidak dipermalukan. Anda tahu ketika dia di medan perang, tiba-tiba ada panah nyasar, terus kena dia. Dia sudah dalam keadaan sudah sekarat. Dia minta pembawa senjatanya, bunuh aku, bunuh aku. Pegawainya nggak berani, saudaraku. Dan tiba-tiba Saul
ambil senjata, dia bunuh diri di medan perang. Kenapa? Karena Saul takut dipermalukan. Saya mau beritahu sama saudara-saudara, orang sukses adalah orang yang bisa mengubah setiap hinaan, ejekan, penolakan justru menjadi batu loncatan untuk berhasil. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya tahu di antara saudara, mungkin ada yang sudah mengurus surat demikian bagus, tapi seolah-olah Anda ditolak. Jangan sampai itu melukai hatimu, karena itu akan menghancurkan hidup saudara. Mungkin ada saudara yang sudah PDKT. Tahu PDKT? Pendekatan. Sudah PDKT, ajak makan, sudah dikasih baju hadiah, tiba-tiba dia tolak cinta kita. Saya mau beritahu sama saudara, kita harus bisa menang atas setiap hinaan, ejekan, penolakan. Kenapa saudaraku? Karena di dalam Alkitab juga banyak contoh. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang atas setiap hinaan dan ejekan. Contohnya siapa? Daud. Daud itu saudara, lihat. Dia dihina oleh kakak-kakaknya. Dia dihina oleh Raja Saul pemimpinnya. Kamu siapa? Anak ingusan mau kalahkan Goliat. Goliat itu gede, tinggi, perkasa. Sejak muda dia udah jadi tentara. Kamu masih ingusan, siapa kamu? Anda tahu Daud tidak peduli. Bahkan di dalam medan peperangan, Goliat mengejek Daud. Tapi Anda tahu saudara, Daud akhirnya berhasil kalahkan Goliat. Dan akhirnya Daud diangkat sebagai raja atas Israel. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa lagi contoh di Alkitab? Nehemia. Dalam kitab Nehemia. Dia diperintahkan Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang roboh. Dan dia mulai memimpin. Tapi dia diejek oleh Tobia dan Sanballat. Dia dihina. Dia diintimidasi. Tapi Nehemia berhasil menang atas hinaan. Akhirnya tembok itu selesai. Dan dia diangkat sebagai bupati atas Yerusalem. Siapa lagi contoh orang yang menang atas hinaan di dalam Alkitab? Tuhan Yesus sendiri. Alkitab berkata, dia menanggung bantahan dan hinaan yang sedemikian rupa. Tapi Yesus tetap taat mati di kayu salib. Dan akibatnya dia bangkit dalam kemuliaan. Katakan amin. Saudara-saudara, lihat kemari. Jangan sampai engkau hancur gara-gara hinaan orang lain. Jangan sampai saudara jadi kepahitan gara-gara ejekan orang lain. Memang saudaraku, dunia ini banyak orang pengejek-pengejek. Suka ngejek. Satu hari saudara di sebuah kantor pos. Ada seorang nenek datang ke kantor pos, pingin nulis surat sama cucunya di kota lain. Tapi dia lupa bawa kacamata. Akhirnya ia minta tolong kepada petugas loket kantor pos untuk membantunya. Lalu nenek ini berkata, Pak, boleh enggak bantu saya? Oh, dengan senang hati ibu, apa yang saya bisa bantu? Saya lupa bawa kacamata. Tolong Pak, tuliskan nama dan alamat cucu saya di amplop ini. Oh baik, dengan senang hati. Dia tulis lagu. Lalu setelah selesai, nenek bilang lagi, Pak, boleh enggak bantu saya lagi? Apa? Tolong Pak, tuliskan isi suratnya sekalian. Saya ngomong Bapak tulis ini. Oke, dengan senang hati Ibu. Dan dia tulis, aku ya toh, ibunya ngomong, nenek itu ngomong apa, dia tulis. Setelah selesai, nenek, apa lagi yang bisa saya bantu? Gini Pak, jangan lupa Pak, di bagian terakhir tulisannya, kasih Pak, tambahan. Oh ya, silakan, tambahan apa? Bilang NB, maaf tulisannya jelek. Sudah ditolong, saudara. Masih jelekin lagi, saudara. Nah, saudara-saudara, hidup ini memang keras. Tapi Tuhan mau agar setiap saudara tidak kalah atas hinaan. Tidak tersandung karena olokan, ejekan orang lain. Tapi saudara, Tuhan mau kita menang atas setiap hinaan dan ejekan. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Nah, kita akan belajar hari ini, saudaraku, dari kehidupan Nehemia. Bagaimana Nehemia bisa menang atas hinaan dan ejekan. Saya mau tanya, siapa di sini mau jadi orang sukses? Siapa mau menang atas setiap hinaan maupun ejekan penolakan? Kata bersama saya harus menang. 2, 3. Lebih keras, saya harus menang. 2, 3. Lihat keadaan Nehemia. Nehemia 4 ayat 1 sampai ayat 3, saudaraku. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok kota Yerusalem yang sudah dirobohkan musuh,
Bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Hati-hati saudara, hidup ini selalu akan ada oposisi. Siapapun saudara, Anda harus ingat akan ada oposisi dalam hidup kita. Kenapa? Yesus saja menghadapi oposisi. Terus, ia Sanbalat mengolok-olok orang Yahudi, menghina. Bahasa Ibrani kunonya ngenyek. Itu mantap saudara ya. Anda tahu kan bahasa Jawa itu mantap ya toh. Film Die Hard itu saudara ya. Bahasa Jawanya apa? Orang mati-mati saudara. Ya. Die Hard 2 itu saudara ya, itu bahasa Jawanya mantap saudara. Ya toh. Tahan banting enggak mati-mati saya. Lihat ayat yang kedua. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya, orang-orang yang bersama dengan Sanbalat dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lemah ini? Lihat, orang Yahudi dianggap lemah, diejek lemah. Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Dihina, bisa nyelesain enggak sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing-puing yang sudah terbakar habis seperti itu? Ayat yang ketiga lihat. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Ini lebih sadis lagi. Lihat. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan, mungkin kalau sekarang lebih seekor kucing, meloncat dan menyentuh tembok itu, robohlah tembok batu mereka. Sudah lihat? Nehemia, waktu dia ditugaskan Tuhan membangun tembok Yerusalem, dia dihina oleh banyak orang. Dia diejek. Anjing hutan dia lewat kena sentuh pasti roboh. Siapa mereka? Diejek, dihina, diolok. Saudara-saudara lihat kemari. Pilihan di tangan kita. Ketika saudara hadapi ejekan, hinaan mungkin dari mertua saudara. Menghina saudara, mantu apa itu? Atau ketika ada ejekan dari teman-temanmu yang lain. Atau mungkin dari orang lain. Atau mungkin dari bos saudara. Atau orang yang mungkin kau tidak kenal. Atau bahkan sahabatmu sendiri. Bagaimana respon saudara dan saya, itu menentukan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Biar kita orang Indonesia di kota Philadelphia di Amerika, kita minoritas. Tapi tidak berarti saudara dan saya tidak akan pernah bisa berhasil. Saya tetap punya mata iman di dalam nama Yesus. Saudara dan saya akan kuasai kota Philadelphia untuk kemuliaan nama Tuhan. Selalu saya pandang dengan mata iman, anak-anak saudara, anak-anak BKC, saya pandang dengan mata iman. Ini mereka adalah calon-calon para pengusaha-pengusaha, calon presiden-presiden, calon pengacara, dokter, dan juga para calon yaitu para pengusaha yang diberkati oleh Tuhan. Kok kayak enggak percaya? Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Nah, tapi bagaimana kita bisa menang atas hinaan, atas olokan? Anda tahu ya, di Amerika nih saudara. Sebetulnya adalah bangsa di mana semua para pendatang. Kenapa orang Yahudi sekarang menjadi bangsa yang cukup berpengaruh di negara ini? Mereka kaya-kaya, mereka sangat luar biasa. Karena saya pelajari sejarah membuktikan di Amerika, orang Yahudi adalah orang yang bisa menang atas hinaan. Mereka waktu mendarat pertama kali di New York, Anda tahu diejek, dihina oleh bangsa yang lain. Oleh bangsa Eropa, apalagi orang-orang Jerman, menghina mereka. Tapi Anda tahu orang Yahudi tidak pernah kalah dengan hinaan. Mereka punya respon yang benar. Awalnya orang Yahudi di New York hanya jual pakaian bekas. Mereka kumpulkan pakaian-pakaian bekas yang dibuang di sampah-sampah. Dikumpulkan sama mereka. Dan mereka mulai jual kembali. Dan Anda tahu saudara, ketika itu mulai banyak imigran-imigran dari negara yang lain datang ke New York juga. Akhirnya mereka mulai laku. Dan Anda tahu, dari situlah orang-orang Yahudi mulai mengumpulkan uang sepeser demi sepeser. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sukses hari ini di Amerika. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita belajar bersama-sama. Rahasia untuk menang atas hinaan bagaimana? Sekali lagi, siapa mau jadi pemenang? Lambaikan tangan saudara bersama. Saya mau menang atas hinaan. 2, 3. Saudara, lihat ayat selanjutnya. Nehemia 4, sekarang lanjut ayat 4 sampai 5. Aneh. Waktu dihina, diolok oleh Sanbalat dan Tobia. Apa respon Nehemia? Ya Allah kami. Ucapkan sama-sama 2, 3. Ya Allah kami. Apa?
dengarlah bagaimana kami dihina. Ini kalimat doa, aneh ya. Terus saya baca berikutnya. Balikkanlah cercaan mereka, hinaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkan mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Ayat 5. Jangan kau tutupi ya Tuhan kesalahan mereka. Dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka, hinaan mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Lihat kemari, aneh. Kalau Anda baca ayat ini, seolah-olah nggak nyambung. Ketika Nehemia dihina, diolok dari ayat pertama sampai ayat ketiga, mestinya kan ada respon. Misalnya dia marah, mungkin dia kesel. Tapi lihat apa respon Nehemia. Ayat 4 ulang lagi. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Saudara, rahasia menang atas hinaan yang pertama. Hadapkan semua hinaan kepada Tuhan melalui doa. Yang setuju katakan amin. Wah, enggak semua. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, hadapkan semua hinaan. Ucapan bersama saya, hadapkan semua hinaan. 2, 3. Kepada Tuhan melalui doa. Nehemia tidak menghadapkan hinaan itu kepada polisi, kepada pengacara. No. Dia hadapkan ke Tuhan. Dia sembahyang. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Di Alkitab juga ada contoh Raja Hizkia, Raja Israel. Waktu menerima surat hinaan dari Raja Asyur. Lalu apa yang Hizkia lakukan? Dia bawa surat hinaan itu masuk ke bait Tuhan. Dan menghadapkan surat itu, hinaan ke hadapan Tuhan. Saudara dengar kemari. Ini cara Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Katakan amin. Ketika engkau terima SMS, Facebook yang menghina, mengejek saudara, jangan balas dengan ejekan. Tapi hadapkan semua ke hadapan Tuhan dengan doa. Sembahyang, cari Tuhan. Pak, ngomongnya enak Pak. Tapi Pak, mertua saya terlalu nyakitin saya Pak. Saya hadapkan ke pendeta saya aja Pak. Biar dimarah-marahin sama pendeta saya. Salah, saudara. Biar saya hadapin aja Pak kepada anjing yang galak Pak. Salah juga, saudara. Kata bersama saya, hadapkan ke Tuhan. 2, 3. Kalau mungkin ada orang yang jahat sama saudara, nggak perlu engkau cari pembelaan diri, hadapkan ke Tuhan. Apa sih artinya menghadapkan semua hinaan kepada Tuhan? Nehemia bilang ini, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Artinya begini saudara, jangan dimasukkan hati, jangan dimasukkan pikiran, tapi serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, serahkanlah segala beban khawatirmu kepadaku. Aku Tuhan yang memelihara engkau. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Apa arti menghadapkan semua hinaan kepada Tuhan? Jangan marah, jangan sakit hati. Tapi mintalah Tuhan membungkus hati kita dengan kasih-Nya. Sehingga hati kita tidak pernah tercemar, tidak pernah terkontaminasi dengan semua hinaan maupun ejekan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, contoh. Lihat kemari. Sekarang kan lagi mulai masuk musim dingin, mulai drop. Hari ini sudah 50 Fahrenheit. Dan beberapa yang hari akan datang mungkin bisa panas bentar, tapi Anda tahu akan semakin dingin. Kenapa? Sudah masuk winter, musim salju. Kalau saudara ketika udara dingin luar biasa, saya mau tanya, bagaimana caranya supaya Anda tidak sampai kedinginan, tidak sampai masuk angin, dan tidak sampai terus minum jamu tolak angin? Halo, caranya gimana? Hah? Pakai jaket yang tebal, bungkuslah hidup saudara, tubuh saudara dengan jaket yang tebal. Jangan bilang gini, Pak, saya pakai iman Pak. Udara dingin, tak tengkingin Pak. Di dalam nama Yesus dingin jadi panas, dingin jadi panas. Biar Anda tengking, Tuhan ngomong, nak, jangan kau tengkingin nak. Aku yang kasih udara dingin nak. Kalau kamu tidak mau kedinginan, sudah pindah ke tempat lain yang panas saja. Itu resiko kalau kita hidup di Philadelphia
akan hadapi udara dingin. Dan bahkan lebih dingin lagi. Bahkan diperkirakan katanya tahun lalu, saudaraku, Anda tahu salju kurang sekali di kota ini, tapi tahun ini katanya lebih tebal daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena tahun lalu semua salju dibawa ke Eropa. Tahun ini akan kembali ke Amerika, hidup Amerika, saudaraku. Nah, saya mau beritahu sama saudara, itu dingin biar Anda tengkingin, Anda benci, tidak akan pernah berubah, tetap dingin. Yang Anda harus lakukan adalah apa? Pakai jaket yang tebal, bungkus tubuh saudara dengan ketebalan. Supaya apa? Di tengah kedinginan, kita tetap akan bisa apa? Hangat. Dengar saudara. Orang hina saudara, ngejek saudara. Biar Anda tengking-tengking. Mulutmu ditutup kayak singa, ditutup sama Tuhan. Tetap akan buka terus saudara. Dan Anda tidak akan pernah bisa ubah omongan orang. Tapi yang Anda harus dan saya kerjakan, bungkus hati kita dengan kasih Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Anda tahu Pastor Bill Wilson nulis buku yang kedua, Si Badak Teflon. Waktu saya baca itu, saya mulai, maksudnya begini. Anda tahu badak itu kan binatang yang kulitnya tebal. Kita ini sebagai anak Tuhan mau berhasil. Siapa mau berhasil? Angkat tangan. Kulit kita harus tebal. Bilang lagi, kulitmu harus tebal. Amin, sobat. Jangan kebalik. Hatinya tebal, keras hati, karena banyak disakiti orang, kulitnya tipis, tetap sensitif, gampang tersinggung. Salah. Yang betul itu, muka beton, hatinya lembut. Loh, tidak ada yang amin. Amin, sobat. Siapa mau sukses di Amerika? Angkat tangan, sobat. Kalau mentalmu mental tempe, gampang tersinggungan, gampang sensitif, habis dilindas oleh iblis. Tuhan mau agar kita bermuka beton, ya, jadi kulitnya setebal badak. Tapi teflon, Anda tahu teflon kayak panci, ada teflonnya licin. Itu semua omongan hinaan orang, tidak pernah masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Langsung lewat. Kenapa? Ada semua pembungkusan Tuhan, nggak sampai nempel, semuanya bisa licin karena Tuhan yang memberi proteksi dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan karena haleluya. Anda tahu saudaraku, ada orang bilang gini sama saya, Pak, biar saya kasar, ucapan saya kasar, tapi Pak ingat saya ini kayak buah durian, luarnya tajam, tapi Pak tahu buah durian dalamnya manis lembut. Saya bilang bahaya juga. Luar kayak durian, dalamnya lembut, tapi nanti kemana-mana melukai banyak orang. Ada yang bilang ini, Pak, saya memang tidak kayak durian, Pak. Saya kayak buah gedondong. Kulitnya tipis, luarnya halus. Bahaya juga, dalamnya berserat, saudaraku ya. Anda tahu kalau Anda sakit tenggorokan, masukin biji gedondong, saudara. Dengan tali tarik dan Anda tahu habis, saudara. Yang betul itu jangan jadi kayak durian, jangan jadi kayak kedondong. Lah Pak, kalau gitu jadi kayak apa? Jadilah kayak buah manggis. Do you know manggis? Kulitnya tebel, halus. Tebel tapi dalamnya buahnya putih, bersih, manis lagi. Itulah anak-anak Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Sudah jujur ya? Semakin engkau ribut, sakit hati, kecewa, engkau tidak bungkus hatimu dengan kasih Tuhan. Engkau tidak bermuka tebal, ya toh. Tapi hati lembut, Anda terus dipermainkan oleh semua omongan orang. Itu orang tidak malah diem, malah ketawa, tepuk tangan, ye, ayo terus, biar sampai kebakaran jenggot. Anda yang rugi sendiri, saudara. Belajarlah untuk tidak ladenin orang gila. Kok diem semua? Halo? Orang gila itu jangan diladenin. Nggak ada yang amin. Loh, siapa Pak yang gila Pak? Bukan saya dan bukan saudara. Bukan. Amin. Semua orang yang suka menghina saudara, ngejek saudara. Kenapa? Anda ladenin orang gila, ikut gila beneran. Amin. Di tempat kerja mungkin, ada nggak orang-orang gila di tempat kerja? Istilah bahasa Inggrisnya crazy maker. Ada nggak saudara? Ada. Di rumah tangga saudara, di dalam rumah ada nggak crazy maker? Ada saudara. Satu hari saudara, ada pengusaha kaya, baru beli mobil Land Cruiser Toyota 4x4. Jadi kan di belakang mobilnya kan ada tulisan 4x4, 4x4. Tiba-tiba sudah dia parkir di depan kantor, tepi jalan. Ada orang gila lewat.
Lihat mobil 4x4. Dia ketawa. Orang kaya bodohnya bukan main. Si orang gila ambil batu. Masa orang kaya 4x4 aja nggak tahu. Dia coret mobil itu di belakangnya. Dikasih sama dengan 16. Dicoret saudaraku. Sama dengan 16. Pergi orang gilanya. Sore pulang kantor. Kaget. Lah kok dicoret? Dia bawa ke bengkel. Dicat ulang. Besok. Lewat lagi orang gila. Sudah dikasih tahu dihilangin. 4x4 kan 16. Masa nggak tahu? Ambil batu lagi sudah sama dengan 16 dicoret lagi saudara. Dia pergi saudara. Pulangnya orang kaya kaget. Ke dalam apa saudara? Bengkel lagi. Hari demi hari begitu saudara. Lama-lama orang kaya yang pikir ini daripada dicoret melulu. Gini aja, aku minta kepada bengkelnya. Daripada coret setelah dicat ulang bagus 4x4, saya minta tambahin di spek bagus sama dengan 16. Pasti orang gila tidak akan coret mobil saya lagi. Senang dia saudara. Anda tahu dia parkir, orang gila lewat lagi. Nah, 4x4 sama dengan 16. Ya kan, tambahin 16 sama dengan 16. Dia ambil batu lagi, ditulis di bawahnya, pinter. Nuruti orang gila, jadi gila sungguhan. Bungkus hati kita. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Belajarlah hidup jujur terbuka kepada Tuhan. Enggak usah hidup serba tertutup. Hidup kalau tertutup penuh rahasia, itu jadi berat. Hidup paling enak itu hidup yang terbuka. Kata bersama saya, terbuka. 2, 3. Jangan sok-sokan saudaraku. Kalau memang belum punya duit, jangan sok jadi orang kaya. Padahal saudaraku, tampilan parlente. Tiap hari makan kerupuk saudaraku. Lah daripada begitu terbuka aja. Memang belum punya duit, nggak apa-apa. Hidup kita itu bukan bergantung dari ucapan, anggapan orang lain. Anda tahu ya, Anda pakai tas Louis Vuitton misalnya. Orang paling cuma kagum cuma 5 menit ya. Hebat ya, bagus ya. Habis itu selesai. Tapi bayarnya yang mahal. Emang saudara? Saya mau beritahu sama saudara. Belajarlah terbuka dengan Tuhan dan orang lain. Lalu kemudian doa Nehemia apa? Balikkanlah cercaan mereka, menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkan mereka menjadi jarahan di tanah, tempat awanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka. Bla 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 bla. Wih Pak, ini kan doanya ngeri Pak. Minta mereka dihajar. Bukan. Waktu saya baca itu saya tanya Tuhan maksudnya apa? Nehemia tidak mencari pembelaan diri sendiri, tapi dia serahkan, minta pembelaan dari Tuhan. Dengar saudaraku, manusia membela hanya sementara. Tapi kalau Tuhan yang membela saudara, siapa yang dapat lawan kita? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Mari belajar, hadapkan semua hinaan, ejekan kepada Tuhan. Bungkus hati saudara, nggak usah gampang tersinggung. Saudara, saya ini sadar gini ya, jadi hamba Tuhan pun itu tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Dan kalau saudara belajar menyenangkan semua orang sekaligus, Anda pasti akan stres. Kenapa? Sebab Tuhan pun tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Contoh, hari ini kalau Tuhan kasih hujan, sebagian orang, puji Tuhan, hujan lebat turun, tanaman saya jadi segar. Percayalah sebagian orang berkata, Tuhan kok tidak kasih terang, kok hujan. Tuhan pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Makanya nggak usah stres. Belajarlah percaya. Orang boleh ngomong apa. Kalau ada dosa kesalahan perbaiki, bertobat. Tapi kalau tidak ada yang salah, serahin ke Tuhan. Jadilah si badak teflon. Tidak pernah ada yang nempel di dalam hidup saudara. Di dalam hati dan pikiran saudara. Engkau tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kata amin. Yang kedua, yang terakhir, rahasia menang atas hinaan. Lihat ayat berikutnya. Nehemia 4 ayat 6. Nehemia 4 ayat 6. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Tetapi, baca keras. Kami terus membangun tembok. Kata bersama saya, kami terus membangun tembok. 2, 3. Lebih keras, kami terus membangun tembok. 2, 3. Sampai setengah tinggi. Dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja
dengan segenap hati. Aneh. Habis kalimat doa, hadapkan semua hinaan, ejekan, penolakan ke hadapan Tuhan. Yang kedua, Nehemia berkata, tetapi kami terus membangun tembok. Yang kedua, rahasianya apa? Terus kerjakan tugas Anda dengan maksimal. Mereka tidak mau terhenti. Mereka tidak mau berhenti. Dan berkata, aduh, terlalu banyak tentangan, terlalu banyak hinaan, sudah tidak lagi bangun tembok. Tidak. Tapi ayat ini berkata, kami terus membangun. Kata bersama saya terus membangun. 2, 3. Kata bersama saya tidak pernah berhenti. 2, 3. Sudah? Lihat kemari. Tahun ini, 2012 memang. Tuhan kasih tema tahun ini. Tahun finishing strong. Makanya ada beberapa kali, Pak, kok kenapa banyak tantangan dalam hidup saya? Itu adalah bagian daripada perlombaan iman. Supaya saudara berhasil mencapai garis akhir dengan baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya berdoa untuk visi tahun depan. 2013. Tuhan sudah bicara gini. Tahun depan kasih tema. From glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kalau kita sudah mencapai kemenangan bersama Tuhan, percayalah akan ada puncak kemenangan yang lebih dahsyat yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Amin. Terus kerjakan tugas. Karena bersama saya, kerjakan tugas. 2, 3. Dengan maksimal. Kalau Anda sebagai seorang suami, biar Anda dihina, diejek orang, jangan berhenti. Kerjakan yang terbaik sebagai suami yang baik. Kalau engkau sebagai ibu rumah tangga, biar ada ejekan olakan, terus kerjakan tugasmu sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik. Dan Anda akan tahu hasil akhirnya kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Amin. Sebagai seorang jemaat, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang jemaat, terus kerjakan. Jadilah generasi unstoppable, generasi yang tidak terhentikan. Anda tahu Daud tidak terhenti karena ejekan saudara-saudaranya. Tidak terhenti karena ejekan Saul. Tidak terhenti karena ejekan Goliat. Daud terus maju menuntaskan peperangannya. Siapa mau jadi pemenang? Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan terhenti. Kata bersama saya tidak boleh terhenti. 2, 3. Anda tahu satu hari Mr. Bean waktu naik pesawat terbang ketemu sama Albert Einstein. Albert Einstein si cendekiawan mengejek, menghina, hahaha, kamu orang blow on, kamu orang bodoh. Lalu Mr. Bean cuma ketawa-ketawa aja. Dia bilang begini, Albert Einstein, yuk kita berlomba. Kata Albert Einstein, tantang Mr. Bean. Kita main tebak-tebakan. Kalau Mr. Bean, kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya, kamu bayar saya denda $5. Lah kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya, tanya Mr. Bean. Saya nggak mungkin tidak bisa jawab. Saya orang pandai, saya pasti bisa jawab. Oke, kalau sampai saya tidak bisa jawab, kata Albert Einstein, saya bayar kamu $500. Mr. Bean ketawa, oke, silakan dulu. Albert Einstein tanya sama Mr. Bean, berapa jarak antara bumi ke bulan? Mr. Bean mikir sebentar, dia tidak tahu jawabannya. Dia kata, dia keluarkan dari kantongnya $5, kasih Albert Einstein. Albert Einstein ketawa, bodoh kamu. Masa gitu aja nggak tahu? Albert Einstein tanya lagi, berapa banyak putaran roda mobil kalau belok ke kiri? Yang lebih banyak putar kanan atau kiri? Ban kanan atau ban kiri? Mr. Bean mikir sebentar dan tidak tahu jawabannya. Dia ketawa, dia ambil $5 kasih Albert Einstein. Albert Einstein ketawa menghina-hina Mr. Bean. Lalu Mr. Bean berkata, giliranku sekarang ya. Oke, apa pertanyaanmu? Pasti semua aku bisa jawab. Dengan sombongnya, Mr. Bean dengan rendah hati berkata, apa yang naik ke atas bukit pakai 3 kaki, turun dari bukit 4 kaki? Albert Einstein kaget. Dia mikir, dia nggak tahu jawabannya. Lalu dia dengan laptopnya di atas pesawat karena ada wifi, dia di Google, tidak ada jawabannya. Lalu dia telepon dengan teleponnya dari pesawat kepada teman-temannya para cendekiawan, tidak tahu jawabannya semua. Albert Einstein menyerah, 1 jam mikir menyerah. Ini aku kasih 500, aku nggak bisa jawab. Mr. Bean terima uang 500, dia ketawa. Tapi Albert Einstein penasaran. Apa sekarang jawabannya? Naik ke atas bukit 3 kaki, turun 4 kaki. Mr. Bean ketawa. Dia ambil $5 dikasih Albert Einstein.
Siapa yang lebih bodoh, saudaraku? Saudara, belajarlah untuk menjadi orang yang terus melangkah, kerjakan tugas bagian kita tanpa terhenti oleh apapun juga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, biar orang ngejek kadang-kadang, saudaraku. Ya toh? Belajarlah terus kerjakan. Apa yang jadi tugas, kerjakan. Kerjakan dengan baik. Kami kadang-kadang, saudara, diejek orang dan sebagainya. Oh, katanya begini-begini, saudaraku. Tapi kami tidak pusing. Kami lakukan, saudara, yang terbaik mungkin. Nah, saya akan tayangkan sama saudara sebuah klip pelayanan daripada Bethany City Care. Dan Anda akan lihat bagaimana, saudaraku, kita tidak mau terhenti oleh omongan orang. Tapi kami kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya, saudara. Amin. Mari kita saksikan. Silakan. Gereja yang sehat adalah gereja yang menjadi berkat bagi komunitas yang ada. Kami dari Gereja Bethany Miracle Center Philadelphia, kami rindu menjadi berkat bagi setiap saudara yang membutuhkan pertolongan. Pada awal gereja ini, saya dengan istri banyak langsung terlibat membantu jemaat yang membutuhkan pertolongan, kunjungan, dan berbagai pelayanan yang lain. Tetapi dengan perkembangan gereja yang semakin banyak jemaatnya, maka kami membentuk tim yang bernama Bethany City Care, di mana teman-teman kami dalam tim ini bekerja keras dari pagi sampai malam sesuai dengan semua jadwal yang bisa kami bantu. Dan saudara yang kasih Tuhan, inilah tim kami. Saya Pendeta Lukas Kusuma. Saya Sam Roset. Saya Lydia Pratama. Saya Jeffrey Andreas. Saya Indah Gutama. Saya Selvi Nisa. Bethany City Care siap melayani Anda. Tepuk tangan yang meriah dong. Haleluya. Nama saya Franz. Sony Sundoro. Saya Lihua. Suara saya berasa dong. Nama saya Solayani. Nama saya Alita. Saya membutuhkan transit ke dokter, hand center, ke dokter jantung di Jefferson, dan ke metodis. Penerjemah untuk ke dokter. Translator, ke lawyer. Sering ke dokter. Bantuan ke mamogram. Saya mengantar mama saya ke dokter mata. Ada 6 bulan sudah. Sekitar 2 bulan. Hampir setengah tahun ya. Lebih 1 tahun. Saya lihat di kabar kilat dulu. Di majalah kabar kilat. Di Mega, Dan saya Lanfong. Pak Bumila. Kalau itu memang saya dengar begitu. Cumanya kalau pelaksananya nggak benar. Semua itu bebas untuk semua. Walaupun bukan dari Bethany bisa dilayani dengan baik. Saya bilang, aduh Fong, aku sungkan Fong, aku nggak ke gereja situ Fong. Oh, gak enak Fong, aku sungkan Fong. Nggak apa-apa. Lanfongnya bilang, nggak apa-apa, pasti diantar, nggak apa-apa Swan. Itu bukan cuma untuk gereja Bethany aja, untuk semua Swan. Terus saya coba, saya butuh ya, saya mau antar mama saya ke dokter mata, saya hubungi Rosit. Terus saya sama Rosit, saya diantarkan ke dokter mata. Bethany City Care tidak pernah memungut biaya 1 sen pun buat saya. Oh, tidak ada biaya sama sekali. Semua itu free. Semuanya free. Pertolongan ini gratis, tidak membayar apapun. Oh, itu gratis. Saya selalu tuh kalau Lydia mau parkir, mau isi bensin, saya selalu mau kasih Lydia. Lydia ditolak, nggak boleh katanya, itu semua udah termasuk dari Bethany. Sangat bersyukur sekali adanya bantuan ini semua dari Bethany. Tadi saya tidak mengalami kesulitan, walaupun ke dokter kemanapun bisa diantar. Saya memberikan kesan yang sangat baik sekali, terutama pada Gembala Pak Lukas. Saya terima kasih sama Bethany Miguel, sama Pak Lukas, adain acara begitu, membantuin kita orang semua. Karena sudah mengadakan translate untuk orang yang tidak bisa bahasa. Saya sangat berterima kasih sekali. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk gereja Bethany Philadelphia dengan Gembala Sidang Pendeta Lukas, juga dengan Rosit, Jeffrey, dengan Lydia yang banyak membantu saya juga. Terima kasih sama
Bethany City Care sama Pak Lukas untuk mengantarkan yang kita ini semua yang butuhkan ke dokter, semuanya gratis. Dan Maju terus, pantang mundur. Maju terus untuk membantu orang-orang kita yang kesusahan. maju terus Bethany City Care, maju terus. Bisa maju terus selamanya. Maju terus Bethany City Care, tidak pernah lelah untuk membantu kami. Terima kasih. Ada tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saudara-saudara, jadi mari kita terus kerjakan tugas kita. Kerjakan bagian kita dengan baik. Jangan pernah terganggu oleh semua ejekan maupun hinaan, saudaraku. Jangan izinkan ejekan orang lain mengontrol hidup saudara. Izinkanlah hanya kebenaran firman Tuhan saja yang mengendalikan kehidupan saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Saudara-saudara, ada satu hari, ada seorang anak yang lahir di New York, saudaraku. Dari sebuah keluarga yang sangat miskin sekali. Bahkan ketika dia lahir, saudara, ibunya waktu melahirkan karena nggak punya biaya. Ibunya ini sudah melahirkan anak ini sudah di tangga pintu sebuah sekolah. Sudah di alam terbuka. Karena tidak punya biaya sehingga akibat kelahiran yang tidak lancar, saudaraku. Anak ini saudaraku menderita kelainan syaraf. Terutama di bagian mukanya sebelah kanan. Sehingga wajah sebelah kanannya tidak normal. Bahkan anak ini sudah bertumbuh menjadi anak yang gagap berbicara. Ujung bibir kanannya selalu tertarik ke bawah. Dan dia sering kali diejek, dihina oleh teman-teman yang melihat dia seperti tokoh film kartun kucing dalam film Looney Tunes. Karena memang keadaannya mirip dengan kucing karena bibirnya yang sangat aneh. Anda tahu saudara, bahkan ini anak dimasukkan dalam sekolah luar biasa. Karena dianggap ada cacat dalam tubuhnya. Tetapi saudara, anak ini bertumbuh jadi seorang pemuda. Dia punya mimpi besar. Dia ingin menjadi seorang aktor. Lalu apa yang terjadi saudara? Untuk mengejar mimpinya, aktor ini saudaraku, mulai pemuda saudaraku, mulai mengikuti audisi di mana-mana. Anda tahu saudara, dia ditolak sebanyak 1.500 kali. Oleh para agen-agen film di New York. Walaupun sebetulnya jumlah agen-agen film yang ada di New York tidak sebanyak itu. Itu berarti saudara, satu agen minimal telah menolak dia berkali-kali. Karena ini pemuda terus tidak pernah menyerah. Bahkan satu hari dia pingin main di sebuah film. Dan ditolak oleh agensinya. Anda tahu ini pemuda tungguin sampai besok paginya. Ketika agensinya kembali ke kantor dia kaget. Pemuda ini tungguin semalaman. Supaya demi bisa main di sebuah film. Akhirnya dia dikasih peran yang sangat kecil, hanya berapa detik muncul. Tapi dia mulai bangkit dan terus bergairah. Anda tahu saudara, ketika dia mulai menikah. Bahkan sampai istrinya tidak tahan lagi. Dengan semua obsesinya. Ingin jadi seorang aktor terkenal. Sampai ketika New York mulai masuk musim dingin. Dia sudah nggak punya duit lagi. Lalu pria ini terpaksa menjual perhiasan istrinya. Bahkan ketika semua uang sudah habis. Dengan terpaksa pemuda ini saudaraku. Dia jual anjing kesayangannya yang bernama Timmy. Hanya dengan uang sejumlah $25. Dia jual, dia nangis. Tapi dia tidak putus asa saudara. Sampai dalam keadaan dia sedih. Dia lihat di televisi sebuah pertandingan tinju. Antara Muhammad Ali dengan Chuck Wilbur. Waktu dia lihat itu saudaraku. Ternyata Chuck Wilbur seorang petinju yang lemah. Yang menurut ramalan banyak orang. Pasti akan KO di tangan Muhammad Ali. Hanya di ronde ketiga. Tapi ternyata Weber saudaraku mempunyai kemantapan dan tekad yang luar biasa. Dia bertahan sampai ronde 15. Walaupun akhirnya Muhammad Ali tetap yang menang. Tapi ini pemuda terinspirasi oleh kisah perjuangan Wilbur. Dan Anda tahu saudaraku, waktu dia selesai lihat pertandingan itu, 3 hari 3 malam dia tidak tidur. Dia mulai tulis naskah film. Naskah 3 hari 3 malam. Setelah selesai saudaraku, tangannya gemetar. Dan dia berkata, ini naskah film terhebat. Pasti akan membuat hidup saya berubah. Anda tahu dia tawarkan naskah film itu ke beberapa produser film. Ditolak. Dia putar terus, ditolak. Sampai akhirnya saudaraku,
ada seorang produser film mau membeli naskahnya hanya dengan harga 20.000 US dollar. Tapi pemuda ini berkata, oke, aku mau jual asal aku yang jadi aktor utama film ini. Oh, nggak bisa. Kamu siapa? Kamu nggak pernah terkenal. Lihat kamu nggak mungkin terkenal, nggak akan laku film saya. Tapi dia tidak mau jual akhirnya. Lalu kemudian sudah oleh produser ditawar lagi lebih tinggi, 80.000 US dollar, tidak mau. 125.000, nggak mau. 250.000, nggak mau. 325.000, uang besar saudaraku, dia butuh duit. Tidak mau. Kalau aku tidak jadi aktor utamanya, aku tidak akan mau jual naskah ini. Singkat ceritanya saudaraku, akhirnya produser setuju dengan menjadikan pemuda ini sebagai tokoh utama film itu. Hanya dibayar 20.000 US dollar. Dan juga hanya ditambah $340 seminggu sebagai upah minimum seorang aktor. Tapi Anda tahu saudaraku, ternyata film itu hanya dengan biaya budget pembuatan yang sangat rendah, hanya 1 juta US dollar. Ternyata ini pemuda main dengan bagus sekali. Dan dia berhasil membawa film ini terkenal. Mencapai box office. Dan itu film laku menghasilkan 200 juta US dollar. Dan Anda tahu pemuda ini mulai terkenal. Film itu menjadi akademi sangat terkenal dan akhirnya sudah menjadi pemenang 3 piala Oscar. Dan Anda tahu sudah dari tahun 1970 sampai tahun 1990 pemuda ini telah berhasil memainkan beberapa film. Dan dari seorang pemuda yang miskin, gagap bicara awalnya, dia sekarang meraih kekayaan dari film-filmnya lebih daripada 1 miliar US dollar, saudaraku. Dan orang ini adalah Sylvester Stallone, saudaraku. Dan Anda tahu dari film Rocky Balboa dan film Rambo yang tak terkalahkan, saudaraku. Dia tulis dalam hidupnya, dia tulis tentang hinaan, penolakan, ejekan. Dia punya suatu pedoman hidup. I take rejection as someone blowing a bugle in my ear to wake up and get going rather than retreat. Saya anggap setiap penolakan, setiap hinaan, setiap kegagalan seperti orang meniupkan trompet di telinga saya untuk membangunkan kita, bukan untuk membuat kita mundur. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriah lagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kekayaannya lebih daripada 2 miliar US dollar hari ini. Dari seorang pemuda yang terlahir miskin dan cacat wajahnya. Saudara-saudara, orang dunia saja berhasil mengalahkan hinaan, ejekan. Kenapa saudara putus asa? Hari ini bangkit kembali. Tuhan mau angkat hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang pertama, hadapkan semua hinaan kepada Tuhan melalui doa. Jadilah si badak teflon, muka tebel, hati tetap lembut. Katakan amin. Yang kedua, tetap kerjakan tugas Anda dengan maksimal. Siapa mau jadi pemenang? Seperti Yesus telah memberi kita kemenangan. Mari berdiri bersama-sama.